Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Pada malam hari ini kita akan beristirahat, tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang masih ada bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Berilah hati dan pikiran yang damai bagi kami dalam menyambut firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, hati yang mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Allah yang membangun, Allah yang meruntuhkan, Allah yang meninggikan, dan Allah sendiri yang merendahkan. Demikian arti kata Yeremia dalam bahasa Ibrani. Maka seperti arti namanya, demikianlah isi kitab Yeremia menjelaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan absolut atas ciptaannya dan absolut atas bangsanya, baik untuk meninggikan dan meruntuhkan. Kekuasaan yang absolut itu ditunjukkan oleh Yeremia, bahwa Allah tidak hanya dapat membangun umatnya dari Yerusalem, tetapi Allah juga dapat membangun umatnya dari pembuangan Babilonia. Nabi Yeremia hadir meneguhkan dan menguatkan bangsa Israel yang terbuang. Harapan itu ada ketika Yeremia dalam penglihatannya, dia melihat ada dua keranjang buah ara. Keranjang pertama berisi buah ara yang segar, buah pertama dan masih berguna. Sementara keranjang yang lain berisi buah ara yang sudah kering dan jelek serta tak berguna karena tidak dapat dimakan. Selengkapnya dalam Yeremia 24 ayat 1-2. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kedua keranjang tersebut adalah gambaran hati bangsa Israel di dalam pembuangan. Ada yang masih dapat diperbaharui dan diperbaiki, yakni mereka sisa-sisa yang masih memiliki pengharapan dan percaya kepada Tuhan Allah Israel yang hidup akan mampu mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Namun telah ada yang rusak dan tidak dapat dipulihkan lagi. Ini gambaran orang-orang yang tidak percaya. Tidak ada pengharapan dan iman mereka telah kering dan gersang. Bagi mereka yang masih memiliki keyakinan dan pengharapan, Tuhan akan menempa mereka agar memiliki hati yang baru, hati yang lembut, hati yang paham dan mengerti kehendak Allah, serta mengenal Allah dalam kehidupannya.
Di dalam Yeremia 24 ayat 7, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Bagi orang yang mau diperbaharui, pembuangan dipahami sebagai penempaan Tuhan atas umat Allah, sama seperti tukang periuk akan sesukanya memecahkan dan membentuk periuk yang akan dihasilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yeremia juga memakai istilah pandai besi. Alat-alat yang terbuat dari besi dibentuk melalui suatu proses peleburan melalui pemanasan yang tinggi, sehingga pandai besi dapat membentuk besi sebagaimana diharapkan oleh pandai besi. Saudara-saudari yang baik hati, dalam renungan ini diberitahukan kepada kita, Allah sendiri akan membentuk umatnya di pembuangan dengan menempa hati mereka menjadi suatu hati yang baru. Mereka mau diperbaharui dan bertobat dari hati keras menjadi hati lembut. Hati umat yang memberontak menjadi umat yang penurut. Hati yang tidak mau tahu dengan maksud Tuhan diberi hati yang baru, yang mau menimbang dan melakukan kehendak Allah. Kiranya demikianlah kita mau ditempa oleh Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, menguatkan dan menyertai kita semuanya di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas firman-Mu yang berkumandang di tengah-tengah kami. Dan kiranya kuatkan kami, tolong kami Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Dan kiranya berilah kepada kami hati yang mengenal Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami nyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, segenap keluarga kami. Dan kiranya Engkau Tuhan memberkati pekerjaan kami yang kami lakukan hari ini, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya, saudara-saudari sekalian. Shalom.